Shalom, kembali lagi bersama saya Emilia Mure. Kiranya kita semua dalam kondisi yang selalu sehat. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua suatu perenungan dengan tema yaitu mengelola emosi dan emosional tanpa kebencian. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudaraku yang kekasih, kata emosi berarti perasaan, dan emosional berarti berdasarkan perasaan, berhubungan dengan perasaan, dan dipengaruhi oleh perasaan. Istilah emosi dan emosional di sini pada dasarnya adalah hal yang netral dan juga dapat menjadi titik sentral dihubungkan dengan pengalaman yang menyentuh aspek perasaan. Maka kata emosi dan emosional menjadi positif atau negatif jika dihubungkan dengan pengalaman yang menyentuh perasaan. Emosi positif misalnya perasaan senang karena mendengar suatu nyanyian yang sangat menyenangkan. Emosi menjadi emosional yang positif jika nyanyian yang menyenangkan membuat perasaan terharu, sehingga bisa mencucurkan air mata. Nah, dari sudut pandang yang lain, emosi itu menjadi negatif jika bersentuhan dengan pengalaman negatif. Misalnya, kata-kata negatif dan kasar yang menyinggung harga diri, sehingga menjadi emosi dan emosional yang membuat perasaan tersinggung serta marah. Pengalaman emosi dan emosional negatif seperti ini bisa dialami oleh siapa saja, di mana kadar pengaruhnya dapat menjadi besar ataupun bisa kadarnya kecil, tergantung dari faktor pengendalian diri dari setiap orang. Saudaraku yang kekasih, di samping itu, pengendalian emosi dan emosional karena aspek negatif juga menentukan kadar spiritualitas yang nampak atau terlihat kepada sikap apakah orang tersebut yang emosional menyimpan kemarahan dan dendam atau tidak. Nah, berdasarkan pemahaman seperti ini, ada pertanyaan untuk kita. Bagaimanakah orang Kristen bisa emosi dan emosional karena tersinggung, tetapi tidak menyimpan kemarahan dan dendam? Saudaraku, kita bisa melihat dari pengalaman emosi dan emosional di antara Rasul Paulus dan juga Rasul Barnabas yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul
15 ayat 35 sampai ayat 41 yang telah saya baca bagi kita. Nah, hal ini bisa kita lihat yang pertama, bahwa emosi dan emosional negatif dapat diatasi dengan spiritualitas yang kuat. Pada awalnya, jemaat Kristen di Yerusalem mengutus Rasul Barnabas, yaitu seorang yang baik dan penuh Roh Kudus, untuk melayani di Antiokhia, sekarang ini yang disebut dengan Syria, di mana dari Antiokhia Barnabas harus pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus atau Paulus dan membawanya ke Antiokhia untuk melayani bersama-sama. Nah, mereka melayani bersama dengan baik. Mereka melayani dengan satu hati dan mereka berhasil dalam pelayanan bersama. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 15:31 sampai 41 mengisahkan tentang pengalaman emosi dan emosional yang terjadi di antara kedua sahabat sepelayanan ini. Nah, tatkala dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, mereka diutus oleh jemaat Antiokhia di Syria sekarang ini untuk melakukan tugas misi. Sesudah mereka melayani dan juga memenangkan banyak jiwa di beberapa daerah lain, kemudian mereka kembali. Nah, beberapa waktu berselang, Rasul Paulus menganjurkan agar mereka kembali untuk mengunjungi orang-orang Kristen yang ada di daerah-daerah yang mereka sudah pernah layani, dengan tujuan untuk meneguhkan iman dari orang-orang Kristen yang ada di sana. Namun ada pertentangan pendapat yang terjadi antara Rasul Paulus dan Barnabas. Karena Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan juga tidak turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah, saudaraku, hal ini menimbulkan perselisihan yang sangat tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus serta dia berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, maka berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan iman jemaat di situ. Saudaraku, pengalaman rohani seperti Rasul Paulus dan Barnabas menunjukkan bahwa ternyata orang rohani yang dipenuhi oleh Roh Kudus namun menjadi emosi serta emosional dan berselisih paham yang sangat tajam dapat mengatasi emosi dan juga sikap emosionalnya dengan mudah. Nah, setidaknya ada 4 hal yang menunjukkan bahwa bagaimana mereka meredahkan sikap emosi dan emosional dalam mengatasi masalah. Yang pertama, mereka sadar bahwa mereka sedang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat menerima perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, mereka memilih solusi yang terbaik, yaitu mereka berpisah dengan baik untuk menjalankan pelayanan sendiri yang ditemani anggota tim yang baru. Kemudian yang ketiga, mereka menetapkan untuk menjadi pembina bagi generasi baru. Barnabas membina Markus dan Paulus membina Silas sebagai tanggung jawab pelayan senior. Kemudian yang keempat, sikap mereka menjadi positif karena diselesaikan dengan doa di dalam jemaat.
sehingga mereka berpisah dengan baik, dan juga mereka melayani dengan penuh berkat. Pengalaman emosi dan emosional di antara Rasul Paulus dan Rasul Barnabas yang kedua adalah sikap emosi dan emosional dinetralkan dengan kedewasaan rohani. Pengalaman Rasul Paulus dan Barnabas yang berselisih faham secara tajam menjadi pelajaran besar bagi mereka. Pelajaran ini membuat mereka menjadi dewasa dalam iman, dan juga mereka rendah hati, saling mendukung satu dengan yang lain dalam pelayanan masing-masing dengan cara yang penuh berkat. Selang beberapa lama melayani, terlihat bahwa mereka menandakan sikap yang dewasa. Mereka saling menghormati dengan mewujudkan kerjasama, yaitu mereka membina generasi yang baru dengan penuh kasih sayang. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, beliau berpesan kepada anak didiknya, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Dalam 2 Timotius 4 ayat 11b. Dari surat Rasul Paulus ini ternyata menandakan bahwa di sana ada kedewasaan rohani yang sangat matang dalam hubungan kedua sahabat ini, yang ditandai dengan Paulus dan Barnabas secara nyata membuktikan bahwa keduanya adalah pemimpin rohani yang dewasa, yang tidak menyimpan rasa dendam satu dengan yang lainnya, yang dibuktikan dengan hubungan yang pulih dan kerjasama yang baik. Kemudian yang kedua, mereka membuktikan kedewasaan rohani yang sama-sama membina generasi baru menjadi pemimpin rohani. Di mana? Oh, ternyata Markus, ia belajar mengubah sikapnya dan membuktikan kesetiaannya, sehingga Rasul Paulus menyatakan penilaiannya bahwa pelayanannya penting bagiku. Kemudian yang ketiga, kedewasaan rohani nampak dalam sikap mulia yang ditunjukkan dan dianjurkan, yaitu bersikap waspada terhadap orang yang jahat dengan tidak membalas jahat, dan tidak memarahi dan menghakimi orang Kristen yang tidak memberi dukungan. Dengan mengajar Timotius belajar bersifat serta bersikap dewasa terhadap sesamanya. Dalam 2 Timotius 4:14 sampai ayatnya yang ke-18. Saudaraku yang kekasih, belajar dari pengalaman Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, dapat dipahami bahwa orang rohani dapat mengatasi sikap emosi dan emosional dengan tidak membiarkan perbedaan yang pendapat yang sangat tajam untuk memecahkan hubungan dan menghancurkan pelayanan, dengan dua alasan penting, yaitu satu, sikap emosi dan emosional dikelola dengan spiritualitas yang kuat, dengan memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk memimpin kehidupan mereka, sehingga masalah dapat diredahkan. Kemudian yang kedua, pengalaman emosi dan emosional dapat diatasi dengan kedewasaan rohani yang memulihkan hubungan dan meneguhkan pelayanan bersama, sehingga semua orang diteguhkan menjadi manusia rohani yang saling kerjasama dalam melayani Tuhan Yesus Kristus dengan lebih baik lagi. Saudaraku yang kekasih, selamat mengelola pengalaman emosi dan emosional dengan cara Alkitab yang memberkati. Saya Emilia Mure
Sampai jumpa.